Dunia terhenyak oleh agresi brutal terbaru yang melanda jalur Gaza. Di tengah gempuran itu, Indonesia menyuarakan solidaritas tak tergoyahkan. Dari ranah Minang, tanah pejuang dan ulama, muncul satu pasukan khusus, Barisan Merah Andalas, unit gabungan militer dan relawan dari seluruh provinsi di Sumatera. Dibentuk atas dasar semangat jihad kemanusiaan, Barisan Merah Andalas terdiri dari prajurit aktif, pensiunan militer, relawan medis, serta santri dari pesantren-pesantren tua yang dulu menjadi pusat perjuangan kemerdekaan. Mereka membawa semangat para pejuang Barisan Hizbullah dan Laskar Muslimin, dikomandoi oleh Kolonel, Purnawirawan, Harun Nasution, veteran TNI yang terkenal dengan ketegasannya di Aceh dan keahliannya dalam perang gerilya. Setelah mendapat izin resmi dari pemerintah Indonesia dan berkoordinasi dengan UNRWA serta Bulan Sabit Merah Palestina, mereka mendarat di Rafah melalui Mesir, membawa bantuan medis, peralatan evakuasi, serta tekad baja. Di sana, mereka tidak hanya membangun rumah sakit lapangan dan sekolah darurat, tetapi juga melatih pemuda Palestina dalam teknik pertahanan sipil dan survival. Salah satu kisah paling mengharukan terjadi saat tim SAR Andalas berhasil menyelamatkan 12 anak dari reruntuhan sebuah sekolah di Khan Younis. Aksi itu direkam dan menyebar viral di seluruh dunia, membuat nama Sumatera dan Indonesia harum di tengah krisis. Di malam-malam sunyi Gaza, para anggota pasukan menunaikan tahajud di bawah langit penuh drone. Dalam sujud panjang, mereka memohon agar perjuangan ini menjadi amal jariah dan bukti cinta terhadap sesama umat. Hari-hari di Gaza adalah ujian fisik dan batin. Barisan Merah Andalas ditempatkan di perbatasan utara, di sebuah zona yang nyaris tanpa pasokan medis dan rawan serangan udara. Di sini, Letda Farhan, mantan pasukan Kopassus asal Padang Panjang, memimpin satu regu evakuasi cepat. Setiap malam, mereka menyelinap ke puing-puing kota mencari korban yang masih hidup. Dengan pelatihan SAR dan pengalaman di medan bencana Sumatera Barat, mereka mampu menyelamatkan puluhan warga sipil hanya dalam seminggu pertama. Namun tantangan terus datang. Drone-drone pengintai Israel menyasar ambulans dan pos medis. Pada malam ke-12, salah satu rumah sakit lapangan mereka menjadi target. Serangan udara menghantam gudang logistik. 2 relawan medis asal Riau gugur, dan beberapa lainnya luka-luka. Kolonel Harun memanggil seluruh anggota dalam pertemuan darurat, "Kita tidak datang membawa senjata untuk membunuh, tapi darah kita siap ditumpahkan untuk kehidupan. Saudara kita di sini menggantungkan harapan pada kita, dan kita takkan mundur." Setelah insiden itu, Barisan Merah Andalas memperkuat koordinasi dengan milisi lokal yang mengelola pengungsian. Mereka mengajar teknik pertolongan pertama, penggalian bunker darurat, dan penyamaran dari satelit. Sementara itu, seorang santri bernama Ammar dari pesantren Darul Ilmi Medan, yang turut serta sebagai penerjemah dan pendakwah, mulai menarik perhatian anak-anak Palestina. Ia mengajarkan mereka lagu-lagu perjuangan Indonesia dan membacakan kisah perjuangan pahlawan Aceh seperti Katnyak Dien dan Teku Umar. "Jangan biarkan hatimu kalah, nak," katanya pada seorang gadis kecil yang kehilangan seluruh keluarganya. Bulan kelima sejak Barisan Merah Andalas tiba di Gaza. Serangan masih terjadi, namun dunia mulai memperhatikan kehadiran mereka. Laporan-laporan dari jurnalis independen memperlihatkan bagaimana pasukan asal Sumatera ini bukan hanya penyintas perang, tetapi agen perubahan di medan yang kelam. PBB mulai menyalurkan bantuan lebih lancar karena sistem distribusi yang dibuat oleh tim logistik dari Palembang. Pasukan Andalas menciptakan rute pengiriman bawah tanah yang dinamai Lorong Sianok, terinspirasi dari lembah di tanah kelahiran mereka. Lorong ini menjadi penyelamat logistik ke zona yang terisolasi. Di sisi lain, Ammar, si santri muda dari Medan, mulai menggerakkan Majelis Anak Syuhada, kelompok anak-anak yatim yang belajar mengaji, menyulam bendera, dan membuat lagu perjuangan dari bait-bait bahasa Arab dan bahasa Minang. Salah satu lagunya, Hati Kami Gaza, Jiwa Kami Nusantara, viral di media sosial. Namun di minggu ke-7, kabar datang, pasukan ini harus ditarik karena tekanan diplomatik dari negara besar yang menganggap keberadaan mereka mengganggu keseimbangan politik kawasan. Seketika, tangis pecah di kamp pengungsian. Warga Palestina menolak mereka pergi. Seorang ibu membawa bayinya ke Kolonel Harun, memeluknya dan berkata dalam bahasa Indonesia yang terpatah-patah, "Tolong jangan pulang. Anak-anak kami butuh orang seperti kamu." Saat mereka pulang ke tanah air, mereka tak membawa kemenangan militer, tapi membawa hati yang telah dipatri oleh penderitaan dan harapan rakyat Palestina. Di bandara, ribuan orang menyambut mereka sebagai pahlawan kemanusiaan. Di dada mereka tersemat satu lencana, "Andalas untuk Palestina, darah kami untuk perdamaian dunia."